Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Coba silakan. Ini kayaknya duduknya masih belum rapi. Boleh dirapikan dulu. Yang kanan kiri depan belakangnya masih ada sampah, boleh diambil. Ya, kemudian ya. Sebelum kita awali pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mohon kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan ridho manfaat. Baik, silakan. Ketua kelas dipimpin ke depan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita awali pelajaran, Bapak ingin absen dulu. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berarti semuanya masih semua. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti sudah siap ya? Oke, baik. Ini Bapak akan coba aktifkan dulu. Silakan dikeluarkan buku paket yang ini ya. Baiklah anak-anakku, apakah ini sudah membaca materi yang sebelumnya? Semalam siapa yang sudah belajar? Sedikit, alhamdulillah. Coba Pak Guru, karena kemarin kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menuntut ilmu dan juga membaginya kepada teman-teman kita. Nah, untuk itu karena ini adalah semester awal, di semester genap ini adalah baru. Mungkin kita nanti akan belajar hal yang baru, yaitu kita menjaga harkat dan martabat kita dan menjauhi perbuatan bebas dan perbuatan zina. Untuk itu, Pak Guru ingin coba menulis ayatnya dulu.
Kira-kira bisa terbaca? Baik, ayo kita coba sama baca sama-sama. Satu, dengan ta'awun dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Berarti ini masih ada, ini passwordnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kira-kira yang mau kita pelajari ini tentang apa sih? Tentang zina. Nah, baik. Nah, di sinilah. Jadi Pak Guru akan menjelaskan mereka. Nah, ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, ini yang Pak Guru tulis itu dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan nanti surat An-Nur kita juga akan belajar dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, kita akan menguraikan pengertian larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Yang ketiga, nanti menyimpulkan dampak pergaulan bebas dan hukuman bagi pezina. Yang keempat, nah kita nanti akan coba mempraktikkan membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Nur ayat 2 sesuai dengan tajwid dan lafal dulu. Kalau tadi kan masih ada belum pakai tajwid, ada yang lain kita akan coba belajar. Yang kelima, kita akan mendemonstrasikan hafalannya. Siapa tahu nanti ada yang sudah hafal. Dan yang keenam, nanti akan menunjukkan keterkaitan larangan berzina dengan berbagai kekejian. Kekejian itu fahisah. Yang namanya zina itu adalah perbuatan yang keji. Nah, jadi yang ditimbulkan dan perangai buruk sa'a sabila. Perangai yang buruk yang ditimbulkan akibat dari zina tersebut. Nah, ini sekedar gambarannya. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya Pak Guru ingin coba untuk membagi kelompok dulu. Ya, sekarang silakan pilih bebas. Yang penting masing-masing per kelompok itu ada 4 siswa. Silakan dari sekarang. Tempat duduknya langsung di meja. Baik. Sudah terbagi semuanya? Nah, silakan dipilih ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok silakan angkat tangan. Mana ketua kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini ya, kelompok 5. Sekarang Pak Guru ingin coba bagi. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang pengertian dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Nah, berikutnya kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2 nanti akan membahas yaitu hukum perbuatan zina tersebut. Nah, kelompok 3 nanti akan membahas, ya ini kelompok 3 membahas kategori orang-orang yang melakukan perbuatan zina tersebut. Kelompok 4 mana kelompok 4? Nah, itu. Kelompok 4 nanti akan coba silakan membahas tentang hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Nah, untuk kelompok 5 nanti akan membahas tentang dosa menuduh berbuat zina. Nah, sebelum itu anak-anak semuanya, ini sudah dapat bagian masing-masing ya? Nah, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Bebas. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum ada. Berarti sudah paham ya? Sudah. Baik. Nanti bila mana nanti ada sesuatu yang kurang paham nanti boleh disampaikan kepada Pak Guru. Baik, mulai dari sekarang silakan ditulis dulu. Nah, Pak Guru akan coba bagikan tentang kerjanya. Silakan.
Coba bilang teman satu. Nah, di sini Pak Guru akan menyampaikan satu link berita tentang bayi yang dibuang karena hasil dari aborsi. Silakan HP-nya juga disiapkan. Linknya akan Pak Guru kirim, ya, dengan keywordnya yaitu bayi yang dibuang, kasus bayi yang dibuang karena aborsi. Bisa dilihat di layar. Ini ada kompas.com, kemudian kasus plus aborsi plus remaja. Soalannya yang buka, kemudian nanti bisa. Silakan didiskusikan kepada teman-teman apa yang kalian tangkap dari berita tersebut. 3 menit. Ya sudah ketemu? Oke, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 1, 2, 3, kelompok. Nah, sekarang coba perlu ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa mempelajari dari berita ini? Kira-kira apa? Apa yang kita peroleh dari hasil ini? Pertama, yaitu kasus. Kasus ini berarti berkenaan dengan pidana, ya, dengan kejahatan. Berikutnya ini adalah aborsi, dan yang terakhir adalah ini ternyata pelakunya adalah remaja. Silakan teman-teman bisa diskusi sama teman sama kelompok masing-masing. Sekilas saja. Karena ada yang kesulitan, tidak apa-apa, boleh tanya, boleh bertanya. Ya, untuk menyingkat sesuatu itu pakai 5W sebentar. Iya, ya. Jadi nanti silakan sebisa mungkin. Yang sudah bisa menangkap berita tadi nggak apa-apa, ditulis di buku, di RKPD yang ada nanti. Baik, sembari menulis, kami akan menanyakan satu video. Ini kan karena kalau misalnya seorang yang melakukan zina itu kemudian dia suka sama suka, ya. Nah, tapi ini adalah yang lain. Jadi video tentang seorang laki-laki, seorang pemuda yang dirayu untuk berbuat zina sama seorang perempuan yang cantik. Hanya saja yang laki-laki ini adalah penghafal Quran. Coba kita lihat baik-baik. Bisa disimak. Di rumah sakit. Ini bagi masyarakat cuma ada terjemahannya. Jadi yang tadi yang bagian juga tulis. Nah, itu boleh lanjut.
pemuda ini beliau di pemuda ini takutnya hanya kepada siapa? Ketemu sama kenapa dia ini menangis dan ketakutan? Kenapa? Kenapa? Takut sama Allah. Iya. Dia takut sama Allah. Kenapa? Pemuda ini tadi dia menangis dan ini apa? Dia takut. Karena telah berbuat. Dia sudah berbuat zina belum? Dia sudah sempat melakukan zina belum? Belum. Nah, kemudian yang ceweknya tadi diapain? Ditampar. Kemudian sebelum ditampar diapain? Orang sekuat tenaga. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, betapa banyak seorang laki-laki yang menunggu kesempatan seperti ini. Jelas ya? Disitulah kita benar-benar harus bisa menanggung. Nah, silakan teman-teman, ada yang kan masih belum paham tentang video tadi? Ada? Silakan, tidak apa-apa. Boleh disampaikan. Sudah jelas? Yang masih bingung dan mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari video tadi. Yang Pak Guru sampaikan. Izin bertanya Pak Ivo. Iya. Kalau dari pihak yang laki-laki tadi apa sudah terhitung perbuatan zina? Baik. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Apakah dari sama laki-laki tadi sudah terhitung perbuatan zina belum? Kan bajunya sudah lepas. Itu sudah disingkup, sudah lepas. Tapi dari pusar ke atas, dari pusar ke bawah enggak? Belum sempat. Nah, kemudian mungkin ada lagi pertanyaan? Bila mana pertanyaan dari teman kita tadi, alhamdulillah itu masih belum termasuk kategori perbuatan zina. Jadi masih belum termasuk perbuatan zina karena masih belum melakukan. Nah, baik, silakan dilanjutkan menyelesaikan untuk persiapan nanti diskusi. Nanti jarum panjang angka 12 semuanya sudah siap. Tadi ada tiga materi. Yang pertama tadi tentang berita tentang aborsi. Itu nanti siapa yang tulis. Kemudian nanti berikutnya yaitu tentang tugas masing-masing kelompok sama dari kita mengkritisi tayangan video yang terakhir. Silakan. Termasuk soccer ya? Di sini mana juga nanti itu kan cerita di rumah apa gitu bisa baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai?
semuanya masing-masing sudah mengirim link kaspannya kepada Pak Guru, dan ini sudah kita jadikan satu, combine jadi satu. Silakan untuk kelompok satu bisa menyampaikan dulu. 2 orang maju ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tentang zina dan pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun sosial. Sedangkan zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf balik tanpa ikatan dan sah. Nah, sudah bisa dipahami ini tadi? Ya, bahwasanya adalah pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa ikatan. Kemudian bahwasanya pengertian zina itulah hubungan suami istri, layaknya suami istri yang tanpa juga ada ikatan. Tanpa ada ikatan. Baik, beri aplaus untuk kelompok. Yaitu yang pertama, carilah lingkungan yang sehat. Mengapa seperti itu? Agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang membuat diri kita itu menjadi sosok yang di luar harapan orang tua. Yang kedua tentang video menghafal Al-Quran yang diajak berzina oleh wanita cantik. Hikmahnya, jika kita ingin melakukan sesuatu, ingatlah kepada Allah. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah. Maka dari itu, penghafal Al-Quran tadi menampar dan mendorong wanita tersebut agar tidak melanjutkan agar tidak langsung terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menjelaskan hukum perbuatan zina. Hukum berzina dalam Islam itu termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas seksual oleh laki-laki atau perempuan telah menikah dengan lelaki atau perempuannya yang bukan suami istri sahnya. Termasuk perzinahan dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah. Diterangkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, perbuatan bersenggangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Tak hanya itu, zina juga diartikan sebagai perbuatan bersenggangan seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Hal ini pun juga berlaku bagi seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan istrinya. Sementara itu, bagi pelaku zina yang belum menikah atau zina ghairu muhsan dijanjikan dengan masing-masing dijanjikan 100 kali sebagai balasan atas kemaksiatan mereka. Lanjut. Kesimpulan dari video tadi tentang pergaulan bebas dan juga perbuatan zina adalah Allah SWT adalah yang bersifat melihat lagi maha mendengar atas segala perbuatan yang kita lakukan. Maka hendaknya kita selalu taat dan takut kepada Allah SWT agar kita dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji seperti perbuatan zina. Berikutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kategori pelaku zina. Jadi kategori orang-orang yang melakukan zina itu terdiri dari 2, yaitu zina muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan,
yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang dan belum pernah menikah. Kemudian kesimpulan dari link mengenai remaja yang melakukan aborsi pada bayinya. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina, yaitu zina bayi-romosan karena dilakukan oleh para remaja yang belum menikah, dan zina hukumnya haram yang bisa menimbulkan dosa, sehingga jauhilah lingkungan yang buruk dan tidak sehat. Kemudian kesimpulan pada video mengenai seseorang penghafal Al-Quran, yaitu ada seorang pemuda yang soleh diajak berzina oleh seorang wanita cantik saat pemuda itu tidur, sehingga pemuda itu tidak menyadarinya. Saat pemuda itu bangun, ia langsung mendorong dan menampar wanita itu karena takut kepada Allah. Jadi hikmahnya jangan sampai berbuat zina seberat apapun godaannya, karena dosa zina sangat besar dan hukumannya sangat besar. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hukuman bagi pelaku zina. Untuk yang pertama, hukuman bagi pelaku zina bayi-romosan yaitu didera 100 kali dan diasingkan dalam kehidupan atau dalam lingkungannya. Yang kedua, hukuman bagi pezina muson yaitu dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian kesimpulan dari berita dan video yang ditayangkan tadi antara lain: 1. Perbuatan zina dapat mendorong seseorang untuk berbuat negatif. 2. Dapat membahayakan nyawa seseorang. Kesimpulan dari video tadi yaitu tidak semua laki-laki mampu menahan hawa nafsunya ketika dihadapkan dengan cobaan. Jadi kita harus dapat menguatkan iman. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sudah, ini tadi kan sudah luar biasa. Jadi ada satu keterangan yang terakhir tadi coba dibaca. Oke. Ini ada plus minusnya. Sebenarnya yang paling banyak maksudnya itu laki-laki atau perempuan? Semuanya. Oke, semuanya. Baik teman-teman, silakan. Mungkin ada bertanya. Kami persilakan. Izin bertanya, apa hukum bagi penyuka sesama jenis Pak Ibu dan Mbak? Ya, penyuka sesama jenis. Jadi penyuka sesama jenis. Tolong dijelaskan lagi mungkin. Jenis itu seperti kan ada laki-laki nih. Laki-laki ini seharusnya suka sama perempuan, tapi laki-lakinya malah suka sama laki-laki yang lain. Silakan kita lagi gimana? Apakah termasuk kategori ini? Ya, ini ada satu pertanyaan. Apakah ini menyukai sesama jenis itu juga termasuk zina? Kalau zina tadi kan keterangannya adalah laki-laki sama perempuan. Nah ini kalau sejenis gimana? Boleh termasuk kategori zina atau tidak? Kalau sampai izin menjawab, Ya. kalau misalnya mungkin antara kedua belah pihak ini sedang melakukan satu hal, mungkin menurut saya bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Gimana? atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan lain? Baiklah, bila tidak kita beri kesempatan untuk kelompok 4 kembali ke tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok
melemparkan tuduhan zina kepada orang baik lagi suci. Syarat-syaratnya, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan. Yang kedua, harus ada 4 laki-laki yang adil. Yang ketiga, setiap laki-laki harus melihat persis kejadian. Selanjutnya untuk kesimpulan dari kasus aborsi dan video, kita dapat belajar agar dapat memperkuat keimanan dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT dan menjaga pergaulan agar tindakan kita selalu mengarah ke dalam hal yang positif. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kita berdiskusi dan insya Allah setelah ini kita akan coba menyimpulkan dari semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ya, mulai dari yang pertama tadi tentang kategori tadi mulai dari pengertian tadi sudah disampaikan bahwasanya yang namanya zina ya perbuatan zina sama pergaulan bebas itu ibarat apa? Ibarat piring sama gelas, ibarat sendok sama garpu. Ya, ibarat air dengan tempatnya, dengan bejananya. Nah, itu semuanya saling berdekatan. Maka kita juga harus saling berhati-hati. Lalu yang kedua, hukum perbuatan zina ini adalah haram. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bahwasanya kalau misalnya sesama jenis berzina ini bagaimana hukumannya? Ini nanti kita akan sampai hukumannya seperti apa. Kalau ini sangat terlaknat. Alhamdulillah, banyak cowok yang di sana. Sukanya dengan yang cowok. Sama seperti Piala Dunia ini kali ini. Coba LGBT tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa kampanye. Kenapa? Karena memang benar-benar menerapkan syariah Islam dan bahkan banyak yang mualaf. Nah, kita harus banyak belajar dari ini semuanya. Nah, kemudian teman-teman, kategori zina, kalau kategori pelakunya, tadi ada musal sama ghairu musal. Musal sama ghairu musal itu sudah jelas. Yang musal itu adalah orang yang sudah menikah, tapi dia selingkuh. Entah itu lagi selingkuhannya dia sudah menikah atau belum, yang jelas ini adalah termasuk musal. Kalau misalnya nanti yang musal ini dia berzina dengan orang yang ghairu musal, hukumannya bagaimana? Yang satu yang musal ini akan dirajam. Jadi dibenamkan. Jadi rajam itu seperti ini. Orangnya itu dibenamkan di tanah, disisakan cuma hanya separuh badan atau hanya kepala saja, kemudian baru dilempar pakai batu sampai mati. Kira-kira kalau di Indonesia diterapkan itu kira-kira jalan nggak? Sulit. Semoga kita bisa terlaksana. Nah, atau mungkin semoga kita bisa tergugah dengan adanya seperti ini. Nah, berikutnya, kalau misalnya ada LGBT, bagaimana hukumannya? Lebih parah lagi. Jadi orang itu ditaruh di tempat paling atas, di tempat pokoknya gedung yang paling atas, kemudian dijatuhkan ke bawah. Kalau di bawah, setelah sampai di bawah, baru disambut dengan lemparan batu sampai mati. Kebayang nggak? Belum ini siksa yang diterapkan. Maka kita saling mengingatkan. Nah, berikutnya lagi qazaf. Maka ini teman-teman kita juga harus berhati-hati. Ketika kita melihat orang gerak-geriknya kok beda ya, kok berubah, kira-kira orang yang sering berzina sama tidak itu ciri-cirinya gampang banget. Silahkan nanti dicek seperti ini. Seorang perempuan yang sering berzina itu dia selalu mengubah supaya menarik lawan jenis. Itu saja. Bisa saja. Kalau misalnya fisik dan sebagainya nanti bisa dipelajari.
Kita suatu saat nanti kita akan coba sampaikan. Jelas ya. Maka kalau misalnya kalian melihat dari teman-teman itu nanti ada yang sering merubah penampilan sebagainya, tolong diingatkan. Nah, bisa dipahami ini? Bisa. Alhamdulillah. Silakan untuk semuanya saja. Kertas sudah saya bagikan tadi. Tolong diberikan diberi tanda tangan. Tanda tangan masing-masing. Dan nanti untuk lembar kerjanya saya kirim via line. Ya, nanti akan saya kirim pakai Google Docs. Silakan nanti akan berpisah ke tempat masing-masing dan mengerjakan soal lewat Google Form. Kami persilahkan untuk bisa berpisah di kelompok. Ketua kelompok boleh mengumpulkan. Baik, silakan ketua kelas bisa membagikan formnya kepada teman-temannya. Ini sudah saya kirim ke ketuanya. Sudah ketemu? Sudah. Baik, saya kira cukup. Ya, insya Allah nanti jawaban yang sudah terekam langsung masuk di drive-nya Pak Guru. Semuanya mohon untuk bisa dialihkan. Sebelum nanti kita dilanjutkan oleh pelajaran yang lain, Pak Guru hanya bisa menyampaikan bahwa setelah kita mempelajari tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini, larangan pergaulan bebas perbuatan zina ini, mohon semuanya saja masih ingat tadi surat Al-Isra ayat 32, kemudian surat Nur ayat 2. Nanti mohon untuk
maksudnya semoga bisa hafal. Atau mungkin ada yang sudah hafal? Atau mungkin ada yang sudah hafal dengan ayat mungkin yang sudah saya tulis ini? Siapa yang sudah hafal? Saya. Baik. Baik, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup, semoga besok yang lain yang bisa menyusul ya. Coba sama-sama 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nanti coba dihafalkan plus artinya. Semoga pertemuan ke depan kita bisa belajar ini dan juga tajwidnya sekalian. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam